Assalamualaikum Besem Hamasya. Salam sejahtera dalam nama Al-Masih. Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam program acara Baba Nur Menjawab. Kita akan menjawab beberapa SMS pertanyaan yang sudah masuk di sistem SMS kami. Dan narasumber kita, Baba Nur, yang akan menjawab semua dengan tuntas. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan wawasan yang lebih dalam dan bertambah untuk penanya dan kita semua. Apa kabar Baba Nur? Baik. Semoga sehat terus ya. Alhamdulillah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Di sini yang pertama, orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, sedang orang Islam mengatakan dia Nabi. Sejak kapan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan? Tolong jawab pertanyaan saya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua yang masih berkaitan. Maaf Pak, mohon diberitahu keterangannya ketika Yesus dibaptis, maka roh Tuhan sedang berada di mana? Karena itu hubungannya bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Demikian GBU, ini dari Saudara Ardan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penjelasan Trinitas? Saudara Iwan memberikan SMS kepada kami. Ya, itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Sementara itu, Baba Nur silakan untuk dijelaskan kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Jadi gini, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini tentu bisa dipahami karena mereka, teman-teman yang bertanya ini, memahami iman Kristen dalam perspektif agamanya. Jadi kalau dikatakan mulai kapan Yesus diangkat jadi Tuhan, nggak pernah ada yang ngangkat dia jadi Tuhan. Ada dua makna yang harus dipahami dalam konteks iman Kristen. Yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah. Yesus itu disebut sebagai anak Allah atau firman Allah itu dalam konteks keilahian. Di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang bisa diterjemahkan keilahian dan ketuhanan. Yang pertama kata Elohim atau Eloah. Itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Ilah, Allah. Sedangkan yang kedua itu maknanya Tuhan. Tuhan itu Adonai. Adonai itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab Rabb. Ya. Jadi dua makna ini berbeda. Yang satu itu menunjuk kepada tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Makanya syahadat Islam yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah itu sesungguhnya bukan yang asing bagi orang Kristen karena di dalam Alkitab sendiri ada kata-kata seperti itu. Misalnya dalam kitab Keluaran, hukum yang Tuhan berikan kepada Musa itu berbunyi demikian dalam bahasa Ibrani. Lo yihye lecha Elohim acherim alfanai. Jangan ada Elohim yang lain di hadapan hadiratku. Jangan ada ilah yang lain di hadapan hadiratku. Dan di dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu di dalam teks bahasa aslinya dikatakan audeis theos eimiheis, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Atau dalam Today Arabic Version yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Lebanon, yaitu Alkitab dalam bahasa Arab diterjemahkan wa la ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Ini menunjukkan divine, keilahian, the Godhead, ya. Allah itu maknanya dia yang satu-satunya yang disembah. Untuk urusan itu sudah clear bahwa Allah itu hanya satu, karena tidak ada ilah lain selain dia. Nah, persoalannya dalam rangka dan dalam konteks apa kok orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, bahkan menyebut Allah. Ini
harus ditegaskan bahwa ketika Yesus disebut Allah itu sama sekali tidak menunjuk kepada wujud fisiknya yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Sama sekali bukan. Tetapi konteksnya praeksistensi Yesus sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia, dia itu sebagai firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam praeksistensinya sebagai firman itulah Yesus disebut Allah. Itu tidak menunjuk kepada Yesus yang bisa mati, yang dilahirkan Bunda Maria, yang disalib, itu kemanusiaannya. Makanya dikatakan ada lahutiyah al-masih dan ada nasut al-masih. Keilahian Yesus itu menunjuk kepada firman yang bersama-sama dengan Allah. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Enarsin hologos ke hologos en prostonteon. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ke theos en hologos. Dan theoslah atau Allah sendirilah firman itu. Ini makna yang pertama. Nah, firman itu kemudian menjadi manusia. Dalam konteks inilah kita mengenal Yesus itu adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa kok firman itu adalah Allah? Kan gitu kan? Yeah. Jadi sekali lagi tidak menunjuk kepada fisik kemanusiaan Yesus, tidak. Firman itu kenapa disebut Allah? Dan ini tidak menunjuk aspek ruang, waktu, tapi beyond time and space. Sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Tidak usah kita baca Injil dulu, baca kitab Taurat. Misalnya kitab Sefer Bereshit, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan? Bagaimana Allah memberi hidup? Keha aret hayyetah tohu wabohu wahosek alfenetehom wiruah Elohim merak kefet alfenehamayim. Dan bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, campur baur kira-kira tohu wabohu itu maknanya begitu. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah wiruah Elohim merak kefet alfenehamayim melayang-layang di atas permukaan air. Jangan dibayangkan airnya lebih besar daripada roh Allah, itu hanya kata kiasan, artinya Allah itu memberi hidup dari daya hidupnya sendiri. Dari sumber hidup ilahi dia menyalurkan kehidupan kepada ciptaan yang baru dalam proses pembentukan. Wa yomer Elohim dan berfirmanlah Allah, Yehiur wa yehiur, jadilah terang maka terang itu jadi. Jelas bahwa Allah menciptakan dunia lewat firman-Nya dan memberi hidup lewat rohnya. Maka ajaran Trinitas itu berarti Allah itu tidak pernah terpisah dari firman-Nya dan rohnya. Seperti manusia memiliki pikiran dan memiliki roh, itu satu dengan manusia itu. Jadi Tritunggal itu tidak menunjuk kepada tiga wujud yang terpisah. Tritunggal itu menunjuk kepada Allah yang esa, wujudnya itu, the existent itu disebut Bapa, sumber hidup yang ada dalam diri Allah, bagi dirinya sendiri maupun bagi ciptaan itu disebut Ruach HaKodes atau Roh Kudus atau Ruach Elohim atau Roh Allah. Dan Roh Allah itu bukan malaikat, itu kan pandangan orang lain. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan firman Allah, pertanyaannya, lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Kalau dikatakan lebih dulu Allah, wah berarti Allah sudah ada, firman-Nya pernah tidak ada. Itu berarti Allah pernah bisu, pernah tidak bisa menciptakan apa-apa. Jadi firman di sini maksudnya bukan sekedar kata-kata verbal atau kalam, tapi kalimah dalam bahasa Arab. Makanya dalam Injil bahasa Arab disebutkan fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu harus sama kekal dengan Allah. Firman itu menunjuk kepada hikmat Allah, akal ilahi, pikiran Allah, ya, sabda Allah, karena apa yang diciptakannya dari sabdanya jadi. Kalau Anda katakan lebih dulu firman-Nya, lalu firman-Nya siapa? Gitu, Allah dengan firman-Nya tidak bisa dilepaskan, begitu juga roh dengan Allah. Allah dengan rohnya lebih dulu mana? Kalau dikatakan lebih dulu Allah, lah terus rohnya siapa itu? Masa Allah pernah ada tanpa rohnya? Berarti pernah almarhum apa? Kalau dikatakan bahwa roh itu lebih dulu, lah rohnya siapa? Maka wujud dengan firman-Nya, dengan rohnya tidak bisa dilepaskan. Maka dikatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itulah makna keilahian Yesus.
Jesus as God, Yesus sebagai Allah, itu tidak menunjuk kepada fisik kemanusiaan Yesus. Orang Yahudi pun salah paham seperti Anda bertanya ini. Ketika ditanya, Abraham melihat hariku dan ia bersuka karena ia telah melihatnya. Loh, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana orang Yahudi itu protes, kok bisa-bisa Abraham melihat hariku. Padahal hari yang dimaksudkan itu adalah Yom HaMasyiah, hari Sang Mesias, di mana Tuhan berfirman melalui Musa dalam kitab Taurat, dikatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah yang dinamakan Messianic blessing, yaitu berkah Mesias yang akhirnya digenapi lewat Yesus Kristus yang firman-Nya itu menjadi manusia. Mungkin untuk saling memahami, saya anjurkan untuk membaca tulisan seorang teolog muslim yang sangat terkenal, namanya Said Husin Nasir. Dalam bukunya Islam Antara Cita dan Fakta yang pernah diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur dan Hasim Wahid. Dia mengatakan membandingkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu tidak fair. Karena dalam iman Kristen, Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman tidak pernah menjadi buku dalam iman Kristen, ini berbeda dengan Islam. Firman menjadi kitab, penerimanya Muhammad. Firman menjadi manusia, penerimanya Maria. Maria itu keperawanannya membuktikan bahwa anak yang dikandungnya bukan hasil benih seorang laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Begitu juga Nabi Muhammad dalam Islam dipahami sebagai ummi yang pasif, sehingga tidak mengarang Al-Quran. Ya, ini sekedar perbandingan. Saya tidak mengatakan sama, tapi paralel ya. Ayat 14 Injil Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Nah, dalam kemanusiaannya itu ada kodrat kemanusiaan. Mungkin bisa dibandingkan firman itu menjadi kitab. Firman turun menjadi Al-Quran dalam pandangan Islam. Lah, kan ada Quran sebagai kalam nafsi, kalam yang kekal. Kalam yang kekal ini kata Imam Al-Ghazali, qa'immah bidzatillahi ta'ala. Dia satu melekat dengan wujud Allah, zat Allah yang maha tinggi. Tentu tidak menunjuk kepada kertasnya. Kertasnya ini bisa rusak, kertasnya ini bisa terbakar, tapi kan tidak berarti firman Allah ikut terbakar. Nah, begitu juga tubuh Yesus ketika mati tidak berarti bahwa Allah itu bisa mati. Perbandingan semacam ini bisa untuk saling memahami antara Islam dan Kristen. Maka kalau Yesus disebut Tuhan, itu dalam kondisi ketika dia firman menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia itulah Isa diberikan otoritas, diberikan kekuasaan ya untuk apa yang semestinya tidak dilakukan manusia yang lain. Misalnya, siapakah yang berhak menghakimi manusia? Hanya Allah semata-mata. Bukankah Al-Quran juga mengatakan Alaihissallahu bi'ahkaman hakimin. Alaihissallahu bi'ahkaman hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Tapi Islam di pihak lain, kitab hadis, sekalipun ini maknanya berbeda. Saya tidak mau mengambil Islam untuk membenarkan Kristen, tidak. Ini hanya satu perbandingan. Bahwa Anda bisa memahami iman kami dengan cara Anda membandingkan apa yang ada dalam Islam. Di situ Isa disebut hakim yang adil. Tidak ada dua hakim, hanya ada satu hakim. Itu hanya bisa terjadi apabila Allah telah melimpahkan jabatan kehakiman. Allah telah melimpahkan kekuasaannya untuk dilaksanakan oleh Isa Al-Masih. Tentu saja dalam pandangan Islam biidznillah, atas izin Allah. Tapi ini bisa dibandingkan dalam iman Kristen juga. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Inilah yang maknanya lordship, ketuhanan. Jadi Tuhan itu tidak bermakna sembahan, tapi bermakna authority, otoritas, kewibawaan, kekuasaan yang Tuhan limpahkan kepada Isa. Manusia manapun tidak boleh kok menjadi hakim yang mengadili sesamanya. Tetapi karena Allah limpahkan itu kepada Isa, kira-kira pemahamannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan sejak kapan Yesus dilantik, tidak ada yang melantik. Memang dari awal jabatan keilahian itu berkaitan dengan bahwa Mesias yang akan datang, itu disebut sebagai memra Allah, sebagai firman Allah. Itu tradisi Yahudi, sekalipun orang Yahudi menolak Yesus, tetapi atribut-atribut yang diletakkan pada Sang Mesias yang preeksisten, ini diakui oleh teologi Yahudi. Yang kedua tentang ketuhanan. Kepada Raja Daud atau Nabi Daud, Tuhan berfirman, Neum Adonai Ladoni atau Neum Hashem Ladoni. Berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, Sif limini,
duduklah di sebelah kananku. Para rabi, baik sebelum maupun sesudah zaman Kristen, ini rabi-rabi Yahudi, mengartikan Adonai itu adalah Melek HaMasiah atau Malka Mesiha, Raja Mesias. Jadi itulah maknanya ketuhanan. Jadi tidak pernah ada yang melantik Yesus jadi Tuhan. Itu kan ceramah-ceramah yang dikembangkan para polemikus. Yesus baru dilantik tahun 325 dan sebagainya, itu tidak pernah ada yang seperti itu. Konsili Nikea tahun 325 itu tidak pernah melantik Yesus. Konsili itu menghadapi ajaran Arius yang mengatakan kana waktun lam yakun fihi. Ada waktu di mana anak Allah itu pernah tidak ada. Anak Allah ini kata simbolis, bukan berarti Tuhan itu beranak. Tidak adalah orang seprimitif itu yang mengatakan Tuhan beranak secara fisik dan harus siapa bidannya. Tidak ada, ajaran percayalah. Itu ajaran kaum primitif, tidak dianut oleh iman Kristen. Tapi kalau dikatakan bahwa Konsili Nicea itu menjawab pandangan Arius ini, loh, kalau firman pernah tidak ada atau anak Allah pernah tidak ada, berarti Allah itu pernah ada tanpa firmannya. Dan tidak mungkin itu. Silakan Anda membandingkan pada teologi Islam. Seringkali orang mengatakan, wow, di Islam, di Kristen tidak ada kok Trinitas dalam Alkitab. Judulnya ilmu kalam juga tidak ada kan dalam Al-Quran. Tetapi kan substansinya ada gitu loh. Jangan terpaku pada judul. Kata Trinitas memang tidak ada dalam Alkitab, tapi substansi seluruh ajaran itu jelas ada. Kata ilmu kalam memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi substansi seluruh ajaran itu ada. Dan untuk Yesus yang tidak diciptakan tapi dilahirkan, al-mauludu ghairul makhluk dalam pengakuan iman, kanun al-iman, yang dilahirkan tidak diciptakan. Itu merujuk kepada sabda Yesus sendiri. Ketika Yesus tadi saya ceritakan bahwa umurmu belum sampai 50 tahun. Fisik kemanusiaan Yesus belum berumur 50 tahun. Tetapi Yesus katakan, al-haqqo aqulu lakum. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dalam bahasa aslinya, Prin Abram ginestai ego aimi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai apa? Sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, konsili itu hanya menegaskan ajaran Alkitab ketika menghadapi ajaran Arius yang mendampingkan ciptaan di samping sang pencipta. Justru Arius itu percaya Trinitas, tapi Trinitas berjenjang. Bapa itu pencipta, terus Yesus itu makhluknya yang perdana, terus mengalir lagi jadi Roh Kudus. Ini kan bukan ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu justru Allah itu satu yang bertakhta kekal bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Tidak ada tiga wujud, tidak ada dua wujud, satu wujud. Kira-kira seperti itu. Tapi ketiganya bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan, diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi ada pertanyaan, lalu ketika dibaptis, Roh Tuhan ada di mana? Roh Allah ya tetap berada dalam diri Allah. Lalu yang itu berbentuk burung merpati, itu kan teofani Roh Kudus. Teofani itu apa? Penampakan di roh, karena Allah itu kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Agar dia, bukan roh merpati itu Roh Kudus. Kalau merpati Roh Kudus itu kan berarti ada Roh Kudus goreng, karena ada merpati goreng. Iya toh? Ini kita memahami ajaran agama itu mesti dengan otak cerdas, nggak bisa dengan keterbatasan akal pikiran kita. Karena bicara tentang Tuhan itu beyond time, beyond space. Nggak bisa kita sembrono gitu. Lalu bagaimana hubungannya dengan Yohanes 10:30 kan tadi ya? Aku dan Bapa adalah satu. Yang satu dengan Bapa itu firman-Nya Bapa. Firman yang kekal itu bukan fisiknya Yesus. Sama dengan ketika firman Allah diyakini umat Islam turun jadi Quran. Yang satu dengan Allah itu firman Allah yang di Lauhul Mahfuz. Kertasnya nggak bersatu dengan Allah. Kertasnya itu adalah produksi dari pabrik. Ya toh, kalau kertasnya rusak tidak berarti firman Allah jadi hancur. Kira-kira seperti itu pemahaman kita tentang iman Kristen. Dengan metode kita memparalelkan, bukan menyamakan, memparalelkan. Supaya orang tidak mengadili keyakinan orang lain berdasarkan peranggapan kita. Saya kira itu. Ya. Lalu yang Yohanes 14 ayat 9 dan 10 tadi. Itu sama, hampir sama. Tidak tahukah engkau Filipus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa di dalam aku artinya apa? Artinya bahwa Allah itu bekerja dalam kemanusiaan Yesus ketika Yesus berada di bumi.
Maka apa yang kukerjakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah. Artinya Allah yang bertakhta, bersekinah pada Yesus. Tetapi ketika dikatakan aku di dalam Bapa, aku sebagai firman, tinggal kekal dalam wujud Allah yang satu. Makanya kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar ini tentu bukan darah dagingnya Yesus. Karena Yesus secara manusia itu anaknya Maria. Maka dikatakan Ibnu Maryam, buah rahimnya Maryam. Tetapi Yesus sebagai firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Seperti Quran juga memiliki kalam nafsi, kalam yang kekal sekaligus kalam lafat, kalam temporal. Dalam bentuk kitab, tulisan Arab yang bisa rusak, bisa hancur. Begitu juga firman Allah itu ketika menjadi manusia, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Allah tidak bisa mati. Jadi ketika berseru Eli Eli lama sabachthani, kemanusiaannya berseru kepada Allah. Seandainya buku itu bisa berteriak juga buku itu bisa ngomong kan? Seperti itu loh kira-kira. Ya. Lalu kalau ada yang mengatakan Quran sebagai firman Allah, tapi dia juga tidak dipertuhan seperti Isa Al-Masih atau Yesus, bagaimana? Ya, tidak dipertuhan tapi divine. Artinya apa? Ini sebutan di dalam konteks ilmu kalam Islam. Man khola innal Quran makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan, maka dia kafir. Nah pertanyaannya justru Al-Quran itu bukan pencipta, tapi juga bukan ciptaan. Lalu apa? Ini kan sebetulnya ajaran filsafat Yunani, bukan ajaran Semitik ini. Karena kalau firman Allah itu kekal, sementara Allah juga kekal, dan firman ini bukan Allah, berarti ada dua yang kekal, berdamping-dampingan. Saya kira ilmu kalam Islam belum selesai menggumuli persoalan-persoalan kekekalan ini. Makanya istilahnya ada muncul yang disebut ta'adud kudama, jamak yang kekal. Nah ini clear dalam iman Kristen. Karena firman Allah itu olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Karena Allah menciptakan dengan firmannya, tidak mungkin firmannya diciptakan. Tetapi supaya tidak ada ta'adud al-qudama, dua yang jamak, dua yang kekal dan berdamping-dampingan. Allah kekal, firmannya kekal. Tapi firman bukan Allah, diselesaikan firman adalah Allah, satu, selesai. Ini tauhid benar. Itu loh kira-kira. Jadi iman Kristen itu tidak bicara berapa Allah, tapi kebagaimanaan Allah yang Maha Esa, bahwa Allah itu berkarya melalui firman dan rohnya. Saya kira itu. Terima kasih Babah untuk jawaban-jawabannya, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan ya untuk saudara-saudara yang sudah bertanya. Dan kami tetap menunggu respon dari saudara untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari program Buka Mata yang senantiasa tayang di televisi, dan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda melalui SMS di nomor SMS yang ada di layar kaca Anda. Terima kasih, sampai berjumpa. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah.